Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita ya tentang kuliah metrik ruang dan vektor. Jadi kemarin teman-teman sudah melihat pembahasan dari UTS, semoga itu bisa menambah pemahaman teman-teman yang disandarkan pada langsung contoh-contoh penyelesaian soal atau aplikasi dari teori-teori vektor dan metrik yang sudah kita pelajari. Sebelumnya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita setelah UTS ini bisa memberikan manfaat dan pemahaman bagi kita semua dan bermanfaat di kemudian hari. Ya, untuk materi ini kita akan membahas tentang metrik ruang dan vektor pada bab babnya namanya saya jadi lupa ya. Jadi bab transformasi linear ya. Kita kemarin sudah membahas tentang ruang hasil kali dalam. Ini juga menjadi materi kita di UTS. Sekarang kita akan membahas tentang transformasi linear. Ini teman-teman, saya menggunakan materi dari STT Telkom ya. Pada waktu itu namanya STT Telkom, sekarang namanya sudah berubah menjadi Universitas Telkom. Mengapa saya menggunakan materi ini? Karena bagus sekali ya, materinya sudah lengkap dari pemahaman, meskipun ini singkat-singkat, pemahamannya ditulis jelas dan kemudian contoh-contohnya juga jelas. Nanti teman-teman bisa mengikuti dengan mudah insya Allah ya. Saya memilih materi yang ini ya. Jadi karena ini Merdeka Belajar, kita tidak apa-apa menggunakan materi dari berbagai sumber. Mungkin nanti teman-teman bisa memperkaya dari sumber-sumber yang lain ya. Tapi di sini saya menggunakan materi dari Universitas Telkom ya. Dulunya namanya STT Telkom di Bandung. Kalau kuliah di STT Telkom ada ikatan dinas dengan Telkom, nanti lulusan terbaik atau dengan rentang IPK tertentu bisa langsung diterima bekerja di Telkom tanpa tes ya. Apalagi yang cum laude itu, yaitu pasti mendapatkan beasiswa. Oke, kita langsung saja. Jadi kita nanti di transformasi linear itu ada definisi, matrik transformasi, dan juga kernel jangkauan. Namun untuk pertemuan transformasi linear yang kali ini kita hanya akan membahas sampai materi sebelum kernel ya. Kernel untuk pertemuan minggu depan ya. Oke, kita mulai saja ya. Jadi transformasi linear itu adalah mentransformasikan metrik atau mentransformasikan vektor. Misalkan V dan W adalah ruang vektor ya. Dengan transformasi V dipetakan ke W. Nah, ini disebut pemetaan dari ruang vektor V ke ruang vektor W itu dinamakan transformasi linear. Jika berlaku ya seperti ini ya. Setiap vektor A, setiap vektor B itu adalah elemen dari ruang vektor V, dan alfanya adalah bilangan real. Nah, alfa ini ketahuan ya, kalau dia elemen bilangan real, dia pasti pengali saja atau skalar saja, besar skalar ya. Nah, transformasi dari V ke ruang vektor W itu disebut transformasi linear jika terpenuhi hukum yang pertama dan kedua itu harus terpenuhi. Kalau salah satu tidak terpenuhi berarti bukan transformasi linear ya, yang dari V ke W. Tapi kalau dua-duanya ini terpenuhi, maka transformasi dari ruang vektor V ke W itu transformasi linear. Nah, di sini ketahuan ya, kalau transformasi dari ruang vektor satu ke ruang vektor berikutnya itu pasti ada perubahan dimensi atau bisa jadi dimensinya sama ya. Kalau misalkan nanti Anda menjumpai ini ya, V sama dengan W, maka T dinamakan operator linear, bukan transformasi linear. Jadi kalau V itu sama dengan W, itu T-nya adalah operator linear. Jadi yang berlaku untuk menjadi syarat T itu adalah transformasi linear, yang pertama transformasi dari vektor A ditambah vektor B. Jadi vektor A ditambah vektor B lalu ditransformasikan, itu sama dengan transformasi dari masing-masing vektornya, atau transformasi A ditambah transformasi vektor B. Kemudian transformasi dari skalar kali vektor A itu sama dengan skalar dikali hasil transformasi dari A ya. Kalau terpenuhi kedua hukum ini, maka T itu dinamakan transformasi linear. Tapi kalau terpenuhi dua-duanya ini dan ketahuan V dan W-nya itu sama, misalkan V-nya R2 dan W-nya R2 berarti sama ya, berarti itu adalah operator linear ya. Itu hanyalah definisi saja. Cuma nanti biasanya di soal teman-teman diminta membuktikan apakah dua hukum ini terpenuhi ya. Nah, itu nanti aplikasinya di situ. Oh iya, ini belum saya slideshow. Ya, seperti ini ya teman-teman ya.
Jadi ini materi dari STT Telkom ini singkat, padat, dan jelas ya. Ada contoh-contoh soalnya, kemudian konsepnya juga to the point ya, tidak berdele-dele. Oke, ya. Kemudian contohnya ya, contoh soal, implementasi dalam soal. Tunjukkan bahwa transformasi dari ruang vektor 2 dimensi ke ruang vektor 3 dimensi, di mana, nah ini rumus transformasinya yang berlaku ya. Transformasi dari X, Y ini menjadi 3 dimensi, berarti ada 3 komponen ini 2 dimensi ke 3 dimensi ya. Ini salah satu contohnya untuk rumus dari transformasi R2 ke R3. Itu dirumuskan seperti ini. Nanti di soal lain mungkin beda lagi, bisa jadi X, Y ini X kuadrat, kemudian ini X plus Y, kemudian ini Y kuadrat, terserah ya, terserah. Ini isi dari transformasinya seperti ini, tapi di sini adalah membentuk dari transformasi 2 dimensi ke 3 dimensi. Jadi ini dirumuskan T X Y itu menjadi X min Y, kemudian komponen kedua min X, komponen ketiga Y ya. Nah, ini rumus transformasi. Tunjukkan bahwa ini merupakan transformasi linear, berarti kita diminta untuk membuktikan ini tadi memenuhi tidak dua hukum tadi ya. Nah, caranya kita harus, karena ini yang dipetakan adalah dari ruang vektor 2 dimensi, maka kita harus mengambil unsur sembarang di R2 ya. Misalkan, nah unsur sembarang dari R2 itu misalkan vektor U ya, vektor U dengan komponen U1, U2, komponen 2 dimensi. Kemudian V itu V1, V1 dan V2 ini elemen dari ruang vektor 2 dimensi ya. Jadi kita mengambil contohnya sembarang di R2 ya. 2 vektor. Kita tunjukkan apakah berlaku hukum yang pertama, transformasi dari penjumlahan atau penambahan vektor U dan vektor V, apakah sama dengan transformasi dari vektor U ditambah transformasi dari vektor V ya. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ternyata seperti ini. Transformasi dari vektor U plus vektor V itu sama dengan transformasi dari dua vektornya dijumlahkan ya, setiap komponennya ini ya, U1 plus V1, kemudian U2 plus V2. Nah, seperti ini kelihatan ya teman-teman ya. Jadi bentuknya sekarang kita ubah dalam rumus tadi. Nah, U1 plus V1 dikurangi dengan U2 plus V2 ya kan, ini kan komponen dari X ya, kalau digambar tadi ya, ini komponen Y ya, berarti U1 tambah V1 dikurangi U2 plus V2, kemudian berdasarkan rumus tadi yang berikutnya, komponen ketiga yaitu min Y tadi ya, min X ya, tadi min X, kemudian yang bawah adalah Y ya. Jadi min X itu min U1, min dalam kurung U1 tambah V1, kemudian Y-nya adalah U2 plus V2 ya. Kemudian hasilnya bagaimana? Di sini kita kelompok-kelompokkan. U1 tambah V1 min U2 tambah V2, kemudian ini min U1 min V1, kemudian bawah U2 plus V2 ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Dari setiap vektor U ini ya, vektor U ya. Ini kan U1 min U2, kemudian ini V1 min V2 ya. Dari setiap vektor U ternyata terbentuk pola seperti tadi, di rumus tadi ya. U1 min U2, kemudian ini min U1, kemudian yang komponen ketiganya U itu U2. Ditambah dengan V1 min V2, V1 min V2, min V1, kemudian yang bawah V2. Ya, ini kan sama bentuknya seperti yang ada di rumus ya. Artinya entah mau digabung seperti ini, itu akan tetap sama kalau ditransformasikan sendiri-sendiri ya. Ternyata transformasi gabungan dari vektor U ditambah vektor V itu sama dengan transformasi dari setiap vektor U ditambah transformasi setiap vektor V, ya kan? Baik, untuk hukum pertama terbukti ya. Terbukti bahwa ini seperti ini ya.
Hukum yang pertama terbukti. Kemudian yang kedua menggunakan alfa tadi ya, atau skalar ya. Kita ambil unsur sembarang ya dari U elemen R2 atau ruang 2 dimensi, dan alfa elemen R ya. Ini lain lagi ya sekarang ya. Nah, sekarang kita buktikan transformasi dari alfa kali vektor U sama dengan transformasi dari alfa U1 kemudian alfa kali U2 ya. Nah, apakah sama ini? Ini nanti kita harus membuktikan apakah transformasi alfa U sama dengan alfa dikali transformasi U ya. Nah, kalau ditransformasikan dengan menggunakan rumus tadi yang warna hijau, ini akan terbentuk seperti ini ya. Alfa U1 dikurangi alfa U2 kemudian min alfa U1 ya kan, tadi kan X min Y min X, kemudian yang bawah sendiri adalah Y, berarti alfa U1 dikurangi alfa U2 dikurangi alfa U1 kemudian positif alfa U2 ya. Kemudian di sini alfanya kita keluarkan ya, sifat distributif ya. Berarti alfa kali U1 min U2, berarti ini alfa kali min U1, kemudian alfa kali U2. Nah, di sini kelihatan ya bahwa U1 min U2 min U1, kemudian U2 ini kan bentuk transformasinya tadi ya. Berarti ini sama saja, kalau alfanya dikeluarkan, maka bisa ditulis seperti ini, alfa kali bentuk transformasi dari vektor U tadi ya. Nah, ternyata transformasi dari alfa dikali vektor U itu sama dengan alfa kali transformasi vektor U ya. Ini kan hasil transformasi dari vektor U dikali alfa ya. Berarti terbukti ya untuk hukum kedua. Hukum kedua membuktikan bahwa T merupakan transformasi linear. Ya, untuk contoh kedua ya, misalkan T merupakan suatu transformasi dari metrik 2 kali 2 ke R yang didefinisikan dengan seperti ini ya. Transformasi dari metrik A itu adalah determinan A. Jadi tergantung ya definisi transformasinya itu seperti apa. Itu bisa kayak tadi, misalkan X min Y, kemudian min Y, kemudian Y, atau apa, terserah di soalnya, sesuai dengan kasusnya. Ini kasus yang kedua, itu transformasi metrik A itu adalah determinan A. Untuk setiap A elemen dari metrik 2 kali 2. Nah, apakah T merupakan transformasi linear? Berarti kita harus ngecek sembarang metrik 2 kali 2 yang nanti memenuhi dua hukum tadi ya. Nah, misalkan A itu adalah sembarang metrik, misalkan A1, A2, A3, A4 ini metrik 2 kali 2 ya. Maka untuk setiap alfa elemen R atau skalar berlaku determinan dari alfa kali metrik A itu sama, ini sama dengan determinan alfa kali A1, determinan dari ini ya, determinan dari alfa kali setiap komponennya dari metrik A ya. Nah, di sini kita lihat, kalau kita cari determinannya adalah alfa kali A1, ini ya, ini kali ini dikurangi ini kali ini, berarti alfa A1 kali alfa A4 atau alfa kuadrat A1 A4 dikurangi dengan alfa A2 kali alfa A3 atau alfa kuadrat kali A2 A3. Berarti harusnya ini ya, alfa kuadrat, kemudian kalau yang ini sama-sama punya alfa kuadratnya kita keluarkan, alfa kuadrat A1 A4 dikurangi dengan alfa kuadrat A2 A3. Ini keliru nih. Alfa kuadrat A1 A4 min alfa kuadrat A2 A3, bukan A3 A4, ini salah ya. Ya, intinya di sini kelihatan bahwa determinan dari alfa kali A itu ternyata hasilnya adalah alfa kuadrat kali determinan A. Maka dengan bentuk transformasi ini bukan merupakan transformasi linear, karena hukum yang kedua harusnya kan ketemu determinan alfa A sama dengan alfa kali determinan A, tapi determinan alfa A itu sama dengan alfa kuadrat kali determinan A. Berarti hukum yang kedua tadi tidak terpenuhi ya. Berarti yang contoh kedua ini bukan merupakan transformasi linear ya. Ini tidak sama, karena yang sama adalah determinan alfa A sama dengan alfa kuadrat kali determinan A.
Kemudian contoh ketiga ya, misalkan diketahui T adalah P2 atau polinom orde kedua ya. Polinom orde kedua ditransformasikan ke ruang 2 dimensi, di mana transformasi ini orde kedua karena X kuadrat ya. Jadi koefisien-koefisien dan konstanta untuk peubahnya yang sampai X kuadrat. Nah, transformasi polinom orde kedua ke ruang 2 dimensi itu dirumuskan seperti ini ya. TA plus BX plus CX kuadrat sama dengan A min B, kemudian yang komponen kedua, keduanya A min C. Nah, apakah T merupakan transformasi linear? Tentukan. Kemudian yang soal kedua, tentukanlah transformasi dari 1 plus X kuadrat. Berarti koefisiennya adalah 1, 1, 1 ya. Berarti A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1 ya untuk soal contoh 3B ini ya. Nah, kita menjawab untuk yang nomor A ya. Kita ambil dulu unsur sembarang di P2. P2 polinom orde kedua ya. Kita ambil sembarang P. P-nya adalah U1 tambah U2X tambah U3X kuadrat ya. Sampai X kuadrat aja karena ini orde kedua. Kemudian Q itu adalah V1 tambah V2X ditambah V3X kuadrat ya. Nah, kalau kita tambahkan P plus Q, berarti kita tambahkan saja bagian-bagian yang sejajar dengan koefisiennya ya. Nah, U1 tambahkan dengan V1 karena dia konstanta. Kemudian U2X ditambahkan dengan V2X ya. Berarti U2 tambah V2 kali X tambah U3 tambah V3 kali X kuadrat ya. Berarti U1 plus V1 konstanta itu adalah A, kemudian U2 plus V2 itu koefisiennya X, pangkat 1 itu adalah B, kemudian yang koefisien X kuadrat itu adalah U3 plus V3 atau ini C ya, U3 plus V3 itu C. Maka kita lihat bahwa transformasi untuk membuktikan tadi transformasinya merupakan transformasi linear atau enggak, kita harus menggunakan hukum pertama terbukti, hukum kedua terbukti ya. Nah, kita lihat yang pertama, transformasi P plus Q itu nanti apakah sama dengan transformasi dari setiap P1 dan P2-nya. Ternyata ini sama, tapi kita lihat dulu ya awalnya ya, tahap awalnya ya. Transformasi P plus Q berarti setiap ini ya, ini tadi ya, P plus Q itu ini berarti transformasi ini. Nah, ini kita kelompokkan nah, kita kelompokkan menurut dengan rumus yang tadi ini. Nah, rumus yang ini adalah A min B, A min C. Kita harus merujuk ke sini ya. Kita cari nih, A-nya ini, B-nya ini, C-nya ini. Berarti A min B, B min C ya. A-nya adalah U1 plus V1 dikurangi dengan B-nya U2 plus V2, C-nya ini ya, A min C berarti U1 plus V1 ini, kemudian U3 plus V3 ya, dikurangi U3 plus V3. A min B, A min C. Kita merujuk pada rumus yang tadi ya, rumus transformasinya. Nah, kemudian setelah itu kita kelompokkan sesuai dengan vektornya, U dengan U ya. U1 min U2 berarti tuliskan di sini ditambah dengan V1 min V2. Yang bawah juga U1 min U3 kemudian V1 min V3. Kita kelompokkan ya. Nah, setelah kita kelompokkan kita lihat di sini. Seperti ini ya. Ini kan seperti ini ya. Kalau kita tulis ini kan sama saja kita kelompokkan seperti ini ya. U1 min U2 U1 min U3. Ini sama seperti di rumus ya. Kemudian V1 min V2, kemudian V1 min V3. Ini sama persis di rumus. Artinya apa? Transformasi dari polinom P plus polinom Q itu sama dengan transformasi dari masing-masing polinom P ditambah transformasi dari masing-masing polinom Q. Hukum pertama terpenuhi ya. Hukum pertama terpenuhi. Kemudian yang kedua ya, kita ambil unsur sembarang dari P2. P itu adalah U1 tambah U2X tambah U3 kali X kuadrat, dan alfanya elemen R, sehingga transformasi dari alfa kali vektor U sama dengan transformasi dari alfa U kali U1 ditambah
U2 kali X ini harusnya dikurung lagi ya. Oh, ini harusnya di luar. Jadi ini alfa, ini harusnya ada alfa lagi di sini. Transformasi alfa U1 ditambah alfa U2 ditambah alfa U3. X ya, X pangkat 2. Nah, merujuk pada rumus yang tadi, ya, ini A, ini B, ini C, ya. Berarti ini transformasinya adalah alfa U1 min alfa U2, ya. A min B yang bawah A min C, berarti yang bawah alfa U1 dikurangi alfa U3 ya. A min B, A min C. Kemudian alfanya kita keluarkan. Yang atas alfa kali U1 min U2, yang bawah alfa kali U1 min U3. Nah, di sini terlihat bahwa kalau ini kita metrikan sendiri, berarti metrik U1 min U2 bawahnya U1 min U3 dikali dengan alfa. Oh, berarti terpenuhi. Transformasi dari alfa kali vektor U itu sama dengan alfa kali transformasi dari U-nya ya. Ini ya. Berarti ini tadi adalah ini ya. U1 min U2, U1 min U3 adalah transformasi dari alfa alfa U1 plus U2 X tambah alfa U1 tambah alfa U2 X tambah alfa U3 X kuadrat. Ini ya, bisa kita tulis seperti ini, alfanya kita keluarkan. Ya, indikasinya kita bisa sama kalau sudah kelihatan seperti ini ya, alfa kali dengan bentuk transformasi dari metrik U-nya. Nah, ini kan memenuhi bentuk transformasi dari metrik U-nya. Alfanya kita keluarkan, oh terpenuhi berarti. Ya, seperti ini ya. Kemudian transformasi dari 1 plus X ditambah X. Nah, ini tinggal masukkan saja sesuai rumusnya tadi ya. Ini A 1, B-nya 1, C-nya 1. 1 kurangi 1, A min B ya, 1 kurangi 1. Kemudian A min C, 1 kurangi 1 juga, berarti 0. Metrik 0, 0. 2 kali 1. Nah, kemudian ini ada suatu konsep lagi ya. Suatu transformasi linear dirumuskan dengan transformasi linear dari ruang vektor V ke ruang vektor W dapat diwakilkan ya dalam bentuk transformasi vektor U sama dengan metrik A kali U ya. Untuk setiap U elemen dari ruang vektor V. A dinamakan metrik transformasi dari T. Jadi A ini adalah metrik yang mentransformasikan ya. A adalah metrik yang mentransformasikan si U. A menjadi sebab U tertransformasikan ya, sehingga terpenuhi T memetakan V ke W. Nah, contoh soalnya ya seperti ini. Misalkan suatu transformasi linear T dari ruang 2 dimensi ke ruang 3 dimensi didefinisikan oleh rumus seperti ini. Nah, ini di tiap soal bisa beda-beda ya. Nanti tergantung soalnya, nanti kita tinggal mentransformasikan sesuai dengan ini soalnya. Nah, ini contohnya adalah untuk T dengan komponen XY, T 2 dimensi dipetakan ke R3 ya, menjadi seperti ini komponennya X min Y, kemudian komponen kedua min X, komponen ketiga Y. Nah, di sini nah, ini kalau kita lihat ya, di sini bentuk ini transformasi dari U itu sama dengan ini A kali U ya. A kali U. Ini A-nya. Materi transformasinya adalah 1 min 1, kemudian min 1 0 dan 0 1 ya. Seperti ini ya, kalau kita tuliskan seperti ini. T transformasi dari XY itu sama dengan X min Y min XY, ini kita tulis seperti ini. Ini definisi dari ini ya. Nah, X min Y min X, Y ini metrik transformasinya. Kita tulis koefisiennya, kalikan dengan U-nya. Ya, jadi metrik transformasi untuk T dari R2 ke R3 adalah A sama dengan ini 1 min 1 min 1 0 0 1. Jika transformasi T memetakan dari ruang N dimensi ke ruang R M dimensi merupakan transformasi linear, maka ukuran metrik
transformasinya, ukuran A-nya atau ukuran metrik transformasinya itu adalah M kali N ya. M kali N. Ya, seperti itu. Tadi T itu memetakan dari R2 ke R3, berarti ukuran A itu adalah 3 kali 2, 3 baris kali 2 kolom ya. Oke, misalkan B itu adalah himpunan dari vektor V1 dan vektor V2, disebut basis ruang vektor V. Berarti pusatnya ruang vektor V itu B itu merupakan pusat perkumpulan vektor ya. Misalnya basis itu kan headquarters atau pusat markasnya gitulah. Basis misalkan basis Satgas PMI, berarti di situ adalah pusat perkumpulan para petugas-petugas PMI. Kalau ini basis bagi ruang vektor V, di mana di dalam vektor V itu titik perkumpulannya adalah B ini, mengandung vektor V1 dan V2 gitu ya. Maksudnya hanya untuk memperjelas bahwa B-nya itu adalah basis atau tempat berkumpulnya vektor V1, V2 ya, pada ruang vektor V. Dan transformasi dari R2 ke R3 merupakan transformasi linear, di mana ini ya, transformasi dari VI sama dengan UI ya, di mana I untuk setiap I atau tandanya seperti ini ya, untuk setiap I itu seperti A terbalik ya, atau di mana ya, di mana I sama dengan 1, 2 ya, karena di sini basis vektornya ada 2, maka I-nya 2. Metrik transformasinya dapat ditentukan dengan cara ya, lihat ya ini ya teman-teman ya, satu persatu ya. Transformasi dari vektor V1 sama dengan metrik transformasi A dikali dengan vektor V1. Ini sama dengan metrik U1 atau vektor U1. Kemudian transformasi dari vektor V2 sama dengan metrik A atau metrik transformasi dikalikan dengan vektor V2 sama dengan vektor U2. Sehingga ya, nah di sini A ya, karena tadi dari R2 ke R3 berarti A itu pasti ukurannya 3 kali 2 ya. A 3 kali 2, metrik vektor A 3 kali 2 dikalikan dengan ini vektor V1 dan vektor V2 dijajarkan ya, ini maksudnya dijajarkan sehingga membentuk dimensi 2 kali 2 ya, untuk satu ini ya, satu kurung siku ini. Ini ya sama dengan 3 kali 2 kali 2 kali 2 itu menjadi 3 kali 2. Yang hasilnya adalah U1 dan U2 ini dijajarkan ya. U1 dan U2 dijajarkan sehingga membentuk 3 baris kali 2 kolom ya, 3 baris kali 2 kolom. Hasil perkalian ini ya. Jadi hasil perkalian dari metrik 3 baris 2 kolom dikali dengan 2 baris 2 kolom itu menghasilkan metrik 3 baris 2 kolom ya. Seperti itu ya. Nah, V1, V2 adalah basis bagi V, maka ia punya inverse ya. Ini untuk mencari A-nya ya. Untuk mencari A-nya kita memerlukan U1 kali U2-nya, hasilnya ini. Kalau nanti ada rumusnya, berarti kita tinggal masukkan ke rumusnya, itu dikalikan dengan inverse dari V1-nya, basisnya ya. Tinggal lihat di basis vektornya, nanti ada vektor apa aja itu dikalikan inverse-nya ya. Nah, untuk mencari A, kita bisa dengan cara ini ya, hasil transformasinya, kalau sudah ada rumusnya nanti dimasukkan, dikalikan dengan ini. Kita melihat vektor di basis vektornya berapa aja. Nah, ini dicari inverse-nya. Masih ingat ya teman-teman, cari inverse-nya ya, menggunakan OBE atau menggunakan seperti determinan kofaktor ya. Oke, kita break sebentar. Ya, tadi ya kita ulang ya. Untuk mencari metrik transformasinya kita bisa menggunakan hasil dari transformasinya dikalikan dengan inverse dari basis vektornya. Nah, seperti ini ya. Mencari inverse itu kemarin teman-teman bisa menggunakan OBE ya, masih ingat ya pertemuan ke-1 atau kedua itu.
Kemudian bisa juga menggunakan determinan kofaktor atau apa lagi namanya itu. Saya lupa lagi namanya. Ada lagi metodenya ya. Nah, metode yang dibagi, determinannya dibagi itu ya. Untuk mencari inverse itu teman-teman bisa, nanti terserah teman-teman. Jadi ini akan ketemu A ya, kalau hasil transformasinya dikalikan dengan inverse dari vektor basis vektornya. Nah, ini ada contoh soalnya supaya lebih jelas ya. Misalkan basis vektor di R3-nya ini ya. Basisnya itu merupakan himpunan dari 3 vektor V1, V2, V3 ya, dengan masing-masing vektornya 3 dimensi. Ya, ada vektor V1 1 1 min 1, kemudian vektor V2 0 1 min 1, vektor V3 0 0 1 ya. Jadi ini karena suatu basis itu menghimpunkan vektor-vektor yang berdimensi 3, maka disebut basis bagi R3 ya. Kemudian rumus transformasinya adalah transformasi dari R3 ke P1 ya. Didefinisikan sebagai berikut. Transformasi dari vektor VI ya, untuk setiap I 1, 2, 3 itu adalah metrik transformasi A dikalikan dengan setiap vektor VI-nya, itu sama dengan PI ya. Untuk setiap I sama dengan 1, 2, 3 ya. Jadi ini berinterval ya, atau semacam list begitu. Nah, jika P1, untuk P1-nya didefinisikan tersendiri, yaitu 1 min X, kemudian P2 didefinisikan dengan 1, ini konstanta, kemudian ini juga, ini koefisien, P3 didefinisikan sama dengan 2X ya. Tentukan metrik transformasi dan T transformasi dari 1 min 1 2 ya. Jadi kita diminta menentukan metrik transformasinya. Bisa nggak? Bisa, karena sudah ketahuan di sini ada bentuk hasil transformasinya itu adalah diwakili P1, P2, P3 ya. Kemudian sudah ada basis vektornya. Isi dari basis vektornya adalah P1, P2, P3 digabung ya menjadi metrik 3 kali 3. Nah, ini nanti ini berarti min 1 min 1, kemudian ini 1 0, kemudian ini 2 0 ya. Ini 2 dimensi ya ini ya. Nah, kita lihat 1 min 1 dari ini ya, dari ABC-nya ya tadi ya, berarti ya dihitungnya ya. Berarti yang konstanta itu di atas. Ini nggak apa-apa ya, masalah peletakannya yang penting kompak. Kalau misalkan Anda ingin meletakkan yang baris atas itu adalah koefisien tertinggi ya, yaudah semuanya koefisien tertinggi yang paling atas. Tapi kalau Anda ingin meletakkan yang angka paling atas di metrik itu adalah konstanta, dari konstanta ya dari konstanta, harus kompak ya untuk setiap vektornya. Berarti yang diletakkan di atas adalah konstanta. Jadi hanya masalah mana yang lebih dulu ya, itu diseragamkan gitu. Peletakan konstanta dulu atau koefisien dulu gitu ya. Oke, bentuk hasil transformasinya diwakili P1, P2, P3. Kemudian kita sudah tahu ada basis vektornya V1, V2, V3, maka kita bisa mendefinisikan ini ya. P1 itu 1 min 1 ya, berarti ini konstanta dulu yang diletakkan, 1 min 1. Kemudian P2 itu 1, berarti dia konstantanya 1 tapi koefisien 0, nggak ada. P3 ini hanya koefisien saja, berarti konstantanya 0, koefisiennya 2. Nah, di sini harus kompak ya. Setiap hasil dari atau vektor atau metrik itu diletakkan secara kompak. Kalau dimulai dari konstanta di paling atas ya konstanta paling atas semua. Kemudian kalau di yang bawahnya konstanta itu adalah koefisien order 1 ya koefisien order 1 semua. Jangan sampai selang-seling ya, salah. Nah, itu nanti akan membuat salah perhitungannya. Nah, kita tahu karena metrik transformasi dari metrik A atau metrik A ini adalah metrik transformasi. Metrik A dikali dengan VI sama dengan PI ya. Dengan nilai I 1, 2, dan 3. Maka di sini kalau VI 1, VI 2, VI 3 kita jajarkan ya. Ini kan tadi dari basis vektor nih. V1, V2, V3 ini kita jajarkan membentuk vektor 3 kali 3.
berarti metrik transformasinya A dikalikan dengan basis vektor itu sama dengan ini ya, sama dengan hasil dari P1, P2, P3 tadi. Mengapa seperti itu? Yaitu merujuk pada rumus yang ini ya, seperti ini. Jadi ini transformasinya itu sama dengan metrik transformasi kali V1 sama dengan U1. Kemudian transformasi dari V2 metrik transformasi P2 sama dengan U2 ya, merujuk ke sini. Ya, ini ya. Ini kan A dikali V1, kemudian A dikali V2, A kali V3 sama dengan P1, P2, P3 ya. Ya kan? P1, P2, P3 urut ya. Cuma ini dijajar langsung. Kita nggak menghitung satu kolom nanti kan panjang. Ini dijajarkan satu bisa ya. Sekalian gitu. Nah, berarti sekarang kita tahu bahwa untuk mencari A bagaimana? Ya tadi kita menggunakan perkalian. Nah, ini kan basis vektornya. Berarti basis vektor kalikan inverse-nya. Ya. Sorry. Berarti ini dikalikan dengan inverse dari ini ya. A dikali basis vektor sama dengan ini ya. Maka untuk mencari A, berarti ini dikali inverse-nya ini. Nanti ketemu ini. Mengapa? Kalau ini dikali inverse dari ini, terus ini dikali inverse dari ini, maka akan ketemu A kali I. A kali metrik identitas. Nah, A dikali metrik identitas itu hasilnya sama dengan A. Kemudian kalau ini dikali inverse, hasilnya akan sama dengan, kalau ini dikalikan dengan inverse-nya dari V, hasilnya ketemu A ya. Seperti itu teman-teman. Nah ini berarti ini metrik U ya, metrik U-nya tadi. Metrik U dikalikan dengan inverse dari basis vektornya. Ini teman-teman bisa mencari dengan OBE ya. Nah, OBE. Nah, jadi seperti ini. Ini kita jajarkan ya tadi ya. Untuk mencari inverse-nya. Ini kita jajarkan dengan metrik identitasnya. Kemudian kita lakukan OBE sampai ini menjadi seperti ini. Menjadi metrik I dari 3 kali 3 ya. Bentuk metrik identitas 3 kali 3 seperti ini. Kalau di bagian metriknya basis vektor itu sudah berubah menjadi metrik identitas, berarti yang sebelah kanannya itu adalah inverse metrik dari basis vektornya tadi ya. Nah, ini cara OBE-nya bagaimana ini kalau kita cermati ya. Coba. Ini 1 0 0. Di sini tujuan kita dengan OBE adalah di bawah 1 ini harus 0 0, kemudian di bawah 1 ini adalah 0 ya. Karena kita akan membentuk menjadi metrik identitas ya. Berarti 1 di bawahnya ini 0. 1 diapakan supaya menjadi 0 nih, kalau kita lihat ini. 1 kurangi baris pertama, baris kedua kurangi baris ke 1, disimpan di baris kedua ya. Jadi 1 kurangi 1 0, 1 kurangi 0 1, 0 kurangi 0 0, 0 kurangi 1 min 1, 1 kurangi 0 1, 0 kurangi 0 0 ya. Kemudian untuk mengenolkan yang ini ya, bagian ini ya, min 1-nya ini, kita lihat ini diapakan dengan baris 1 lagi. Dengan baris 1, tambahkan dengan baris 1, berarti baris 3 tambahkan dengan baris 1, simpan di baris 3, berarti min 1 tambah 1 0 ya, min 1 tambah 1 0, min 1 tambah 0 min 1, 1 tambah 0 1, 0 tambah 1 1, 0 tambah 0 0, 1 tambah 0 1 ya. Nah, sekarang masih ada min 1 nih di sini, di bawahnya yang 1 diagonal ini kan pasti harus 0 ya, supaya menjadi metrik identitas. Tugas kita adalah mengenolkan baris ini. Mengenolkan min 1 ini, berarti baris ketiga ini diapain? Nah, tambahkan dengan apa? Baris kedua ya. Berarti dari sini tambahkan dengan baris kedua, simpan di baris ketiga. 0 tambah 0 0, min 1 tambah 1 0, 1 tambah 0 1, 1 tambah min 1 0, 1 tambah ini 0 tambah 1 1, 1 tambah 0 1. Nah, hasilnya seperti ini. Ternyata di tadi ya, yang sebelah kiri garis bagi ini itu tadi adalah basis vektor yang nilainya ini sekarang sudah berubah menjadi metrik identitas. Berarti yang sebelah kanannya ini pasti adalah inverse dari metrik basis vektornya ya. Nah, udah ketemu metrik, udah ketemu inverse-nya, berarti tinggal dikalikan saja. Metrik A sama dengan
metrik U dikalikan dengan ini kan inverse-nya basis vektor, kalikan saja. Metrik 2 kali 3 dikali 3 kali 2, 2 kali 3 kali 3 kali 2 menjadi berapa? 2 kali 2 baris kali 3, metrik 2 kali 3 dikali 3 kali 3, berarti menjadi metrik 2 kali 3 ya. Menjadi metrik 2 kali 3 seperti ini perkalian metrik, sehingga didapatkan A-nya adalah 010 min 122 ya. Jadi metrik transformasi T adalah ini. Kemudian nah, tugas kita adalah mencari transformasi dari 1 min 12. Berarti kita tinggal mengalihkan hasil dari metrik transformasinya udah ketemu, tadi kalikan saja dengan metrik 3 kali 1 ini ya, 1 min 12. Nah, ketemu ya. Langsung ketemu. Ya. Ini kali ini tambah ini kali ini tambah ini kali ini. Kemudian ini kali ini ditambah ini kali ini tambah ini kali ini ya. Ini berapa? 2 kali 3 kali 3 kali 1 menjadi vektor 2 kali 1 ya. 2 baris 1 kolom. Ya, seperti ini. Nah, ini ya. Berarti ini adalah konstanta, ini koefisien. Berarti ini min 1, ini kuadrat. Ya, kita lihat di basis. Oh ya, ini salah, bukan E kuadrat ini ya. Ini bukan E kuadrat. Tadi ada yang salah ya, berarti ya beberapa. Tadi determinan, terus ini salah. Ini bukan E kuadrat. Kemudian ada lagi tadi. Ya. Tapi teman-teman sudah tahu ya, dari rekaman ini bisa melihat ada kesalahannya. Insya Allah tidak akan terbingungkan ya, teman-teman ya. Ya. Sekarang, nah ini diketahui basis dari polinom orde kedua seperti ini ya, basisnya ya. Basis polinom orde kedua berarti polinom dengan pangkat variabelnya tertinggi adalah E kuadrat ya. 1 plus X min X plus E kuadrat, 1 ditambah X min E kuadrat ya. Jika transformasi dari P2 polinom orde kedua ke ruang vektor 3 dimensi adalah transformasi linear, di mana transformasi dari 1 plus X itu adalah 0, 1, 2 ya. Ini berarti dari polinom orde 2 menjadi vektor 3 dimensi atau ke R3 ya. Vektor yang mengisi R3. Jadi vektornya 3 dimensi. Kemudian transformasi dari ini hasilnya ya. Ini berarti ini adalah U-nya ya. Hasil dari transformasinya ketahuan langsung. Transformasi dari min X plus E kuadrat itu hasilnya adalah 1, 2, 0 ya. Metrik 3 kali 1 dengan nilai 1, 2, 0. Kemudian transformasi dari ini, dari basis polinom orde kedua yang ketiga yaitu 1 plus X min E kuadrat itu hasilnya adalah 2, 1, 0 ya. Tentukan ya. Tentukan dari transformasi 1 min X plus E kuadrat. Ini mirip ya dengan ini ya, tapi ini 1 plus min, ini 1 min plus ya. Nah, tentukan. Kita sudah ketahuan yang bagian ini kan, bagian ininya. Nah, kita ingat bahwa himpunan 3 polinom tersebut adalah basis bagi polinom orde kedua ya. Tadi ada 3 polinom di dalam kurung itu adalah basis atau kumpulan dari polinom-polinom orde kedua. Maka polinom tersebut ditulis menjadi seperti ini ya. 1 min X plus X kuadrat ya. Sama dengan K1 kali
1 plus X ditambah K2 kali min X plus X kuadrat ditambah K3 1 plus X min X kuadrat. Nah, sebentar ya. Nah, ini ya, berarti itu di soal ya. Jadi bentuk ini kita tuliskan dulu dalam bentuk tadi. Ini kan basis vektornya. Berarti basis vektor dikalikan dengan K1, K2, K3 ya. Mengapa seperti itu? Teman-teman harus ingat bahwa untuk mencari kesepadanan itu harus memenuhi kombinasi linier ya. Jadi menggunakan tadi yang ada di soal transformasi dari 1 min X plus X kuadrat ini kita lihat dulu kombinasi linear dari basis vektornya ya. Nah, mengapa ini harus seperti ini supaya bisa dihitung? Kita harus melihat di basis vektornya. Kita samakan suku-suku sejenis ya. Jadi K1 ini kan K1 kali 1, K1 ditambah K1 kali X. Kemudian ditambah K2 min kali min X ya, berarti min K2X. Ditambah K2X kuadrat. Ditambah K3 kali 1, berarti K1 dan K3, K1 tambah K3 itu adalah konstanta ya. Ketahuan ya dari sini K1 kali 1, K3 kali 1 itu ketemu K1 plus K3 itu adalah konstanta. Kemudian ini K3 kali kali 1 ditambah K3 kali X ya, minus K3 min X kuadrat. Berarti yang menjadi koefisien dari X kuadrat adalah K2 dan min K3 ya. Ya, sehingga diperoleh, kita samakan saja. Nah, ini 1 konstantanya tadi adalah ini ya, dari sini ketahuan K1 plus K3. Kemudian yang min X-nya, koefisien X-nya itu adalah yang K mana yang dikalikan X saja, dikalikan X pangkat 1. K1X, kemudian min K2, kemudian plus K3. K1 min K2 plus K3 itu koefisiennya min 1. Nah, kemudian tadi yang X kuadrat itu adalah min K3 dan K2 ya, min K3 dan K2. Nah, ini kita carikannya K1 K2 nya ketemu ya. Nah, ketemu. Ini menggunakan eliminasi atau substitusi gampang ya. K1 sama dengan K3, 1 min K3 tinggal dimasukkan saja nanti ketemu ya. Ini sederhana. Ketemu K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 2, K3 sama dengan 1. Ya. Setelah ketemu, kombinasi linear di atas itu bentuknya seperti ini. Ya. 1 min X ini yang di soal tadi, sebelum kita transformasikan kita lihat bentuk ini ya, kombinasinya ya. 1 min X ditambah X kuadrat sama dengan 0 ya. 0 kali 1 plus X ditambah 2 dikali min X plus X kuadrat ditambah 1 dikali 1 plus X min X kuadrat. Ini yang kurung-kurung ini didapat dari basis polinom orde kedua tadi ya. Ya. Dengan bantuan K maka kita bisa menyepadankan ini dengan soalnya. Nah, soalnya mau ditransformasikan harus ke dalam bentuk basisnya. Ya, atau begini. Nah, di sini bisa kita tulis transformasi dari 1 min X plus X kuadrat itu sama dengan transformasi dari ini ya. Transformasi dari 0 kali 1 tambah X, berarti ini hasilnya 0, yang ini nanti nggak ada, ditambah ini ya. Karena transformasi T bersifat linear, maka transformasi 1 min X plus X kuadrat ini sama dengan, kalau bersifat linear ini tinggal kita keluarkan saja. 0 kali T sudah bersifat linear berarti memenuhi ini ya, memenuhi hukum kedua ya. Tadi ya, alfa bisa ditarik keluar di depan T ya. Berarti 0 kali T kali 1 plus X ditambah ini 2T ya, 2T kali min X plus X kuadrat ditambah T ditambah dengan T kali 1 plus X min X kuadrat. Ya, seperti itu ya. Nah, ini kan alfa 1, alfa 2, alfa 3, ibaratnya K1, K2, K3 tadi alfa 1, alfa 2, alfa 3 ya. Kalau alfa, setiap alfanya dikeluarkan 0 kali T, ya, T-nya ini. Kemudian alfa keluarkan, T-nya
depannya ini ya, min X plus X kuadrat, kemudian alfanya itu 1, T-nya di depan. Berarti T ini seperti, kalau memang transformasi linear terpenuhi, T itu seperti pengali juga ya. Nah, seperti di sifat distributif ya, di luar kurung pengali juga gitu. Nah, ini berarti 0 karena ini 0 ya, yang bagian ini. Nah, karena ini 0, maka kita lihat transformasi dari 1 plus X tadi nggak ada. Yang ada hanya dua transformasi ini ya. Dua transformasi dari min X plus X kuadrat. Transformasi dari min X plus X kuadrat mengikuti rumus tadi adalah 1, 2, 0. Kemudian transformasi dari 1 plus X min X kuadrat, yaitu tadi berapa? 2, 1, 0 ya, di rumusnya tadi ya. Nah, ini tinggal dikalikan, tambahkan, ketemu ini. Jadi transformasi dari 1 min X plus X kuadrat seperti ini. Oke, kita sampai di sini dulu ya. Silahkan teman-teman renungkan. Boleh teman-teman baca untuk materi selanjutnya, yaitu kernel dan jangkauan. Boleh teman-teman belajar terlebih dahulu ya. Tapi nanti kernel dan jangkauan atau sisa dari materi transformasi linear ini kita bahas lagi di minggu depan ya. Silahkan teman-teman memperkaya dari sumber-sumber yang lain ya. Dan video ini saya harap teman-teman bisa mengambil pemahaman ya, bisa diulang-ulang untuk membantu pemahaman teman-teman. Terima kasih. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.